Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 22. Pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang, baik yang dilakukan oleh badan pemerintah maupun badan swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pihak pemungut menarik pajak dari pembeli atau penjual pada saat transaksi jual beli barang. Dasar hukumnya yaitu terdiri atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PMK Nomor 34 atau PMK 010 per 2017, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait teknis pelaksanaan. Pihak pemungut PPh Pasal 22. Pihak-pihak yang wajib memungut PPh Pasal 22 antara lain: yang pertama, badan pemerintah seperti pusat atau daerah saat melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, badan usaha milik negara BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD. Yang ketiga, importing atau Dirjen Bea dan Cukai atas kegiatan impor. Dan yang keempat, badan usaha tertentu seperti industri semen, rokok, baja, otomotif, bahan bakar minyak, dan lainnya. Objek PPh Pasal 22. Yang pertama, penjualan barang oleh produser kepada distributor besar. Yang kedua, impor barang. Yang ketiga, penjualan hasil bumi oleh eksportir. Yang keempat, pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Yang kelima, pembayaran pembelian barang dengan nilai tertentu. Dan yang keenam, penjualan barang mewah. Dan yang terakhir, penjualan hasil lelang oleh pemerintah. Tarif PPh Pasal 22. Yang pertama, impor oleh WP ber NPWP sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, impor oleh WP tanpa NPWP yaitu tarifnya 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, pembelian barang oleh bendahara pemerintah yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian. Dan yang terakhir, penjualan hasil produksi tertentu tarifnya 0,25% sampai 1,5% tergantung sektor. Saat terutang dan pemungutan. Yang pertama, saat terutang yaitu saat transaksi terjadi atau pembayaran dilakukan. Dan pemungutan yaitu dilakukan saat pembayaran atau saat transaksi selesai. Penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, disetor ke kas negara melalui bank persepsi. Yang kedua, jatuh tempo penyetoran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, dilaporkan dalam SPT masa PPh 22. Cara menghitung PPh 22. Selain memahami apa itu PPh 22, penting pula untuk mengetahui cara menghitungnya. Cara menghitung PPh 22 adalah dengan rumus bagi berikut. PPh 22 sama dengan tarif pajak dikali nilai impor atau harga jual atau DPP, PPN atau harga beli. Contoh kasus, PT A membeli barang dari PT B senilai 100 juta. PT A sebagai bendahara pemerintah, jadi tarif PPh 22-nya 1,5%. Pajak yang dipungut yaitu 100 juta dikali 1,5% sama dengan 1.500.000. Jadi hasil tersebut dipungut oleh bendahara pemerintah dan disetorkan ke kas negara. Jadi untuk sanksinya, yang pertama untuk keterlambatan penyetoran dikenakan bunga sesuai ketentuan perpajakan. Dan yang kedua, tidak melakukan pemungutan yaitu dikenakan sanksi administrasi sesuai pasal 20
Undang-Undang KUP. Jadi kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 22 merupakan salah satu mekanisme pemungutan pajak yang ditunjukkan untuk mempercepat penerimaan negara dari sektor perpajakan, terutama atas transaksi perdagangan barang. Pajak ini dipungut oleh pihak-pihak tertentu seperti bendahara pemerintah, importing, badan usaha industri besar, dan BUMN atau BUMD atas transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan barang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. PPh pasal 22 tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pajak, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan langsung oleh DJP, potensi pajak harus dibayar oleh wajib pajak bisa lebih mudah dipantau dan dikendalikan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.